Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran PAI kelas 6, silakan anak-anak dibuka halaman 7. Nah, untuk kali ini kalian silakan mengerjakan tugas. Di halaman 7 ini tugasnya adalah di sini ada tabel. Ayo kerjakan tugas di bawah ini bersama kelompokmu. Berilah tanda centang sesuai keadaanmu. Nomor 1. Toleran kepada agama lain tidak harus diwujudkan dengan mengucapkan selamat Natal, Imlek, Waisak, Nyepi dan lainnya. Silakan diisi pendapat kalian itu apa, benar atau salah. Termasuk nomor 2, toleran dengan agama lain dengan tidak mengganggu ibadah mereka. Pendapatmu apa, benar atau salah? Kemudian nomor 3, Islam melarang pemeluknya memaksakan agama kepada pemeluk lain. Silakan pendapat kalian, benar atau salah? 4, Islam melarang bekerja sama dengan agama lain. Silakan pendapat kalian, benar atau salah? Nomor 5, toleran perlu ditunjukkan dengan merayakan bersama hari besar agama lain. Silakan pendapat kalian, benar atau salah, dicentang. Nah, kalau ini silakan kalian mencentang di buku cetaknya langsung. Kemudian selanjutnya pilihan ganda. Nah, kalian di sini silakan ditulis jawabannya saja di buku tulis. Jawabannya saja di buku tulis, kemudian kalian memfoto jawaban tersebut dan dikirim lewat WA Pak Afif. Pak Afif tidak perlu menyampaikan pertanyaan satu demi satu ya, karena kalian bisa langsung membaca di buku cetak. Paling ini mungkin ada yang kurang jelas, Pak Pip akan sampaikan. Nomor 1 kayaknya sudah cukup jelas. Nomor 2, nomor 3, salah satu kandungan surah Al-Kafirun adalah A, B, C, D. Silakan kalian bisa melihat di itu. Nomor 2, nama surah Al-Kafirun diambil dari lafal pada ayat. Nah, ada kata Al-Kafirun itu di ayat yang keberapa? Nomor 3, arti lafal yang bergaris bawah pada lafal lakum dinukum waliyadin. Lakum, apa artinya lakum? Silakan dilihat pilihannya di bawah. Selanjutnya nomor 4, lafal dalam surah Al-Kafirun yang menunjukkan tidak adanya paksaan dalam agama adalah mana ayat yang di dalamnya menunjukkan tidak adanya paksaan dalam agama? Silakan dilihat. Kemudian nomor 5, lafal dalam surah Al-Kafir yang menunjukkan bahwa Nabi tidak akan menyembah apa yang disembah kaum kafir adalah mana nih? Arti atau lafal pernyataan ini nih. Nabi tidak akan menyembah apa yang disembah kaum kafir. Silakan dipilih mana. Kemudian nomor 6, lafal yang mengandung arti aku tidak menyembah adalah mana? Silakan dilihat artinya di pelajaran sebelumnya. Nomor 7, ayat ketiga surat Al-Kafirun berbunyi, dicari ayat yang ketiga surat Al-Kafirun. Kemudian nomor 8, kata yang berarti agamamu adalah mana nih? Yang artinya adalah agamamu. Silakan kalian harus teliti melihat kalimat di dalam surat Al-Kafirun yang artinya adalah agamamu. Apakah dinukum, ambudu, ta'budun atau abidun. Nomor 9, surat Al-Kafirun diturunkan sesudah Surat Al-Kafirun itu diturunkan sesudah surat apa? Silakan di buku cetak itu ada penjelasannya. Kalian silakan dibaca. Nomor 10, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku merupakan terjemahan surah Al-Kafirun ayat keberapa? Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ini insyaallah bisa. Nah, itu terjemahan pada ayat yang keberapa? Kemudian bagian ba, kalian juga silakan ditulis jawabannya saja di buku tulis sama seperti jawaban pilihan ganda tadi. Kemudian kalau sudah selesai difoto. Mudah-mudahan dalam satu halaman supaya bisa lebih efisien, lebih hemat lembarannya. Atau bisa sekali foto. B, isilah titik-titik bawah ini dengan jawaban yang benar. Surat Al-Kafirun tertulis dalam mushaf Al-Quran dengan nomor, nah urutan di dalam mushaf Al-Quran itu Al-Kafirun surat yang keberapa? Surat Al-Kafirun termasuk golongan surat apa? Apakah surat Makkiyah atau Al-Madaniyah atau Madaniyah? Maaf, termasuk Makkiyah atau termasuk surat Madaniyah? Nomor 3, arti dari lafal yang bergaris bawah pada ayat di bawah ini adalah
lakum dinukum waliyadin. Dini. Nah, ini artinya apa? Lafaz yang bergaris bawah din itu apa? 4 arti dari lafaz qul ya ayyuhal kafirun. Ini apa artinya? 5 lengkapilah ayat ini. Wala antum titik-titik ma a'budu. Ini gampang. Silakan tulis jawabannya saja di buku tulis. Nomor 6, surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Sebab turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke mana? Kemudian nomor 7, surat Al-Kafirun terdiri atas berapa ayat? 8, surat Al-Kafirun diturunkan di, nah Al-Kafirun itu diturunkan di mana? Yang dimaksud diturunkan di ini bisa di kota Mekah atau kota Madinah, seperti itu. Nomor 9, kata Al-Kafirun artinya apa? Al-Kafirun apa artinya? Kemudian nomor 10, surat Al-Kafirun disebut sebagai Al-Muqashqishah. Al-Muqashqishah. Nah, ini karena apa? Karena apa? Silakan disebutkan jawabannya. Ini ada pada materi sebelumnya. Stop dulu. Selanjutnya bagian C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, jelaskan sebab diturunkannya surat Al-Kafirun. Itu sebabnya apa saja? Silakan Anda ditulis jawabannya saja di buku tulis. Melanjutkan pada bagian B tadi. Nomor 2, apa yang ditawarkan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ketika gagal menghentikan dakwanya? Apa itu yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi? Silakan dijawab. Ini ada jawabannya pada materi sebelumnya. Nomor 3, jelaskan secara singkat kandungan surat Al-Kafirun. Silakan anak-anak ditulis kandungan surat Al-Kafirun secara singkat saja di buku tulis. Nomor 4, apakah yang dimaksud syirik? Nah, syirik ini apa artinya? Silakan kalian ditulis. Nomor 5, tuliskan lafal surat Al-Kafirun ayat keempat dengan baik dan benar. Silakan kalian menulis lafal atau lafal surat Al-Kafirun ayat yang keempat dengan baik, dengan benar, dengan rapi di buku tulis. Itu jawabannya saja. Soal-soal ini tidak mesti ditulis, tinggal jawabannya saja. Jadi silakan anak-anak kerjakan tugasnya ya. Nah, untuk bagian ini langsung di buku cetak centangnya untuk pilihan ganda itu jawabannya saja. Ini ada 10. Kemudian untuk bagian B juga jawabannya saja. Untuk bagian C juga jawabannya saja. Nah, kalian kalau sudah selesai jawabannya saja, silakan difoto kemudian dikirim ke WA Pak Afif. Mudah-mudahan fotonya itu cukup 1 foto. Artinya kalau masih bisa jawaban soal-soal ini dalam satu lembar atau istilahnya 1 halaman di buku tulis, silakan difoto. Itu. Jadi kira-kira dalam 1 foto tuh, misalkan jawaban pilihan ganda di atas, terus bagian B di bawahnya, terus ternyata masih muat di bawahnya, terus silakan difoto. Oke, terima kasih. Sekian, kalaupun ada yang tanyakan silakan bisa ditanyakan langsung ke WA Pak Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.